bagaimana hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo pasca pertemuan itu nanti akan kita lihat selanjutnya. Yang penting hari ini kita oke gas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Di hari Lebaran kemarin ada peristiwa yang ya cukup menarik lah untuk dicermati, untuk dilihat gitu, yaitu silaturahmi yang dilakukan oleh dua orang dekat Pak Prabowo ditambah dengan dua pembantu Pak Prabowo begitu ya, ke rumah Ibu Megawati. Dalam hal ini satu anak beliau ya, Mas Didi, dan yang kedua adalah orang Gerindra yang sudah dikenal sangat dekat, bahkan boleh disebut semacam tangan kanannya Pak Prabowo, yaitu Pak Dasko, silaturahmi ke rumahnya Ibu Mega. Silaturahmi tentu kerangka Idul Fitri. Selain itu ada Ibu Sri Mulyani, ada Pak Basuki ya, dan mungkin beberapa pembantu ya, Pak Prabowo sendiri. Nah, di sini menariknya itu karena dihubung-hubungkan dengan rencana pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati, yang memang itu juga disampaikan oleh Pak Basarah. Pak Basarah menyampaikan kepada publik, ya ini pertemuan ini tinggal menunggu waktu. Tentu di luar soal pertemuan silaturahmi yang dilakukan pada Idul Fitri, yang saya kira siapapun ya tentu sebaiknya melakukan itu, tanpa harus punya tendensi bahwa itu berkaitan dengan langkah politik gitu. Tetapi isu soal pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu kan sebenarnya bukan isu baru. Jauh sebelumnya beberapa kali kita ketahui rencana pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo juga sudah seringkali disebut tingkat menunggu waktu. Tapi ternyata dinamika politik lah yang paling menentukan apakah rencana pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu dilakukan atau tidak. Sebelumnya misalnya rencana itu dibatalkan dengan ditetapkannya Hasto sebagai tersangka. Akhirnya dibalas oleh Ibu Mega dengan meminta kader-kader beliau untuk tidak ikut retret di Magelang saat itu. Sehingga isu soal rencana pertemuan itu akhirnya hilang di jagat perpolitikan Indonesia gitu. Dan sekarang muncul lagi gitu. Saya ingin mencermati isu itu dari dua hal ya. Pertama, isu itu seperti yang disebutkan tadi sudah sering ya. Tapi pada akhirnya kemudian dinamika politik lah yang menentukannya. Nah, ini tinggal kita lihat apakah dalam beberapa waktu ke depan seperti yang disebutkan akan ada pertemuan itu, ada dinamika yang memungkinkan hubungan itu kemudian retak gitu. Kalau dulu kan bahkan disampaikan melalui pernyataan Pak Prabowo, ya kita tetap ingin bersatu, tapi kalau ada ingin yang berada di luar ya dihormati. Itu seolah-olah memberi isyarat bahwa silakan PDI berada di luar, ya yang sekarang ini cukup bagi Pak Prabowo sebagai teman koalisi. Nah, apakah faktor-faktor yang menghalangi itu? Banyak sekali. Tetapi mungkin pertanyaannya, bisa faktornya yang memang inherent datang dari diri Pak Prabowo sendiri atau Ibu Mega sendiri, atau bisa datang di luar itu, yang memungkinkan keduanya agak menjauh lagi gitu ya. Nah, ini yang kita tentu akan lihat apakah ada peristiwa-peristiwa politik di tengah-tengah itu, baik yang karena langkah masing-masing maupun karena mungkin ada kesengajaan untuk membuat ya, dua tokoh ini kemudian tidak dapat bertemu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kalau dilihat dari awal, rencana pertemuan ini banyak sekali digagas dan dibicarakan oleh kelompok atau yang saya sebut sebagai paksi puan ya, di PDI Perjuangan itu. Paksi puan itu
ya terdiri dari Yap Puan dan beberapa orang yang lain, termasuk menurut saya di dalamnya adalah Pak Basarah yang sementara ini bisa disebut sebagai orangnya Mbak Puan gitu. Sementara paksi yang lain dalam hal ini DPP kelihatan tidak terlalu banyak berbicara soal rencana pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo, alias kelihatan ya antara keinginan untuk pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega ini lebih banyak diinginkan ya, diwacanakan oleh kelompoknya atau paksinya Mbak Puan, sementara DPP-nya lebih adem terkait dengan rencana pertemuan ini. Alias ya ini juga mungkin jadi bahan pertimbangan mungkin ya bagi Ibu Mega, apakah akan mengikuti atau menerima saran-saran dari mereka yang kita sebut sebagai paksi Mbak Puan itu, atau sebaliknya beliau melihat bagaimana reaksi dingin dari pengurus-pengurus DPP soal rencana pertemuan Ibu Mega dengan Mbak Puan ini, dengan Pak Prabowo ini. Nah, Mbak Basarah juga bagian dari itu, dan hari ini atau kemarin Pak Basarah lah yang menyampaikan itu kepada publik. Mungkin yang agak berubah itu cuma satu, yaitu jembatan ke Gerindranya. Kalau sebelumnya itu banyak difasilitasi oleh Pak Ahmad Muzani, sekarang kelihatan langsung difasilitasi oleh Pak Dasko. Nah tentu kita tahu hubungan yang cukup dekat antara Pak Dasko dengan Pak Prabowo, dan boleh jadi karena itu kemungkinan pertemuan ini lebih terbuka, ya kan, atau lebih bisa dipegang akan terjadi, mengingat ya penghubungnya di di barisan Pak Prabowo ini sepertinya sudah langsung ditangani oleh Pak Dasko. Tapi apakah benar akan terjadi, apa implikasi-implikasinya, bagaimana selanjutnya, apa yang terjadi ya di internal partai politik seperti PDI Perjuangan dan juga Gerindra, bagaimana hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo pasca pertemuan itu, nanti akan kita lihat selanjutnya. Yang penting hari ini kita oke gas dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.